Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah bioteknologi Ibu Ari Asnani MSI PhD. Kami dari kelompok 7 Rekayasa Genetika akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Genetically Engineered Lactobacillus paracas Rescue Colonic Angiotensin Converting Enzyme S2 and Antidote Hypertension in Female S2. Knockout rats. Hipertensi adalah penyebab kematian utama secara global. Hipertensi dapat diatasi dengan mengurangi jumlah angiotensin 2 di kolon atau usus. Hipertensi banyak diobati dengan cara pemberian probiotik. Salah satu probiotik yang dikembangkan adalah Lactobacillus paracas yang terdapat di usus. Akan tetapi, pengobatan probiotik seperti biasa hanya pada hipertensi dinilai tidak efektif. Oleh karena itu, probiotik hasil rekayasa genetika akan lebih memiliki peluang besar sebagai terapi hipertensi. Lactobacillus sebagai wahana probiotik ideal untuk pengiriman produk biologis rekayasa. Tetapi, hingga kini, Lactobacillus rekombinan yang mengekspresikan S2 belum diuji untuk hipertensi karena S2 adalah modulator positif tekanan darah yang mengatur kadar angiotensin 2. Sehingga, dilakukan penelitian tikus yang diedit gen CRISPR atau Cas9 dengan ablasi yang ditargetkan pada lokus S2 endogen pada genetik untuk menurunkan hipertensi. Selanjutnya adalah metode yang diawali dengan pengkondisian hewan. Semua tikus ditempatkan di kandang dengan alas kertas Carefresh dengan suhu dan kelembapan yang sudah diatur. Kemudian pembuatan model tikus ACE2 knockout dengan pengeditan gen CRISPR Cas9. Dilakukan dengan campuran gRNA dan Cas9 mRNA disuntikan ke dalam embrio tikus DLS tahap 1 sel. Lalu ditanamkan ke dalam 6 tikus betina Spragueidale yang sedang hamil semu. Lalu biopsi ujung ekor anak anjing yang baru lahir dikumpulkan dan DNA genom diekstraksi. Lalu dilakukan genotype. Kemudian dilakukan pengurutan DNA setelah diperoleh homozigositas alel ACE2 yang terganggu. Hasil tersebut digunakan untuk studi fenotipik selanjutnya. Lalu dilakukan pemberian label pada tikus RACE2 betina yaitu RACE2-, sedangkan pada tikus KO jantan diberi label RACE2-Y. Kemudian rekayasa genetika Lactobacillus paracas rekombinan untuk pengiriman ACE2 manusia ke saluran pencernaan, yang mana konstruksinya dibuat untuk mengekspresikan dan mensekresi protein ACE2 manusia dan diberikan melalui Java-G ke dalam lumen usus. Lalu protein ACE2 yang dimanusiakan digabungkan dengan protein pembawa yang dibelah saat penyerapan. Kemudian dilakukan pengukuran blood pressure dengan radiotelemetri di mana 4 kelompok tikus yang sesuai dengan usia dan jenis kelamin disapi pada minggu keempat dengan diet rendah garam selama 11-12 minggu. Lalu pemancar radiotelemetri ditanamkan pada semua tikus. Lalu data tekanan darah dan detak jantung pada minggu ketiga dianalisis dengan fonema atau DSI. Metode yang selanjutnya adalah membalikkan reaksi berantai transkripsi polimerase. Tikus yang sudah terpapar CO2, usus besar dan ginjalnya diambil untuk diekstraksi RNA-nya menggunakan metode trisol. Reaksi berantai transkripsi polimerase dilakukan untuk mendapatkan cDNA yang kemudian diencerkan dan dilakukan analisis reaksi transkripsi polimerase. Metode yang selanjutnya adalah evaluasi transkrip representatif. Transkrip yang dievaluasi pada metode ini yaitu pengangkut glukosa 1, enolase 1, laktat dehidrogenase A, fosfogliserat mutase 1, interleukin 6, interleukin 10, interleukin 17A, natrium saluran epitel 1 subunit alfa. Selanjutnya adalah uji aktivitas AC2. Uji ini dilakukan untuk memastikan bahwa gangguan gen AC2 juga berfungsi. AC2 Activity Assay Kit dan Angiotensin 2 Assay Kit digunakan untuk mengukur aktivitas AC2 di ginjal dan kolon proksimal tikus NF dan KO. Selanjutnya adalah uji aktivitas Angiotensin 2. Kadar protein angiotensin 2 di ginjal dan kolon proksimal tikus AC2-KO yang diberi perlakuan laktokontrol dan lakto-HAC2. Selanjutnya ada analisis statistika dengan ANOVA. ANOVA 2 arah dengan LS divisor digunakan untuk perbandingan tekanan darah dan detak jantung antara NF dan KO, serta tikus AC2-KO yang diberi perlakuan laktokontrol dan lakto HAC2. Selanjutnya dilakukan analisis statistika dengan uji T. Uji T tidak berpasangan digunakan untuk membandingkan aktivitas AC2, kadar angiotensin 2, dan tingkat ekspresi gen relatif antara tikus AC2-KO yang diberi perlakuan laktokontrol dan lakto HAC2 untuk kedua jenis kelamin.
Rekayasa genetik Lactobacillus paracasei menghasilkan lacto-HACE2 yang merupakan inhibitor dari enzim ACE2. Enzim ACE2 adalah enzim yang dapat mengonversi angiotensin 1 menjadi angiotensin 2, di mana apabila angiotensin 2 pada kolon atau bagian usus meningkat di dalam tubuh, maka tekanan darah pun akan semakin meningkat. Hal ini terjadi karena angiotensin 2 dapat menyebabkan penyempitan pada dinding arteri. Pemberian lacto-HACE2 pada hewan uji model hipertensi yaitu tikus jantan dan betina menunjukkan penurunan tekanan darah yang signifikan pada tikus betina. Penurunan tekanan darah dapat terjadi karena lacto-HACE2 dapat menghambat kerja enzim ACE2 sehingga angiotensin 2 di kolon yang terbentuk menjadi semakin sedikit. Penurunan tekanan darah yang spesifik terjadi pada tikus betina karena ACE2 terletak pada lengan pendek kromosom X di mana betina itu memiliki 2 kromosom X. Sehingga pemberian inhibitor ACE2 yaitu lacto-HACE2 itu lebih memberikan efek antihipertensi pada tikus betina. Berdasarkan uraian diskusi yang telah kami paparkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa bakteri Commensala caryophylla dapat secara efektif memberikan obat biologis anti-hipertensi dan mengurangi tekanan darah. Lactobacillus paracasei yang direkayasa untuk menghasilkan S2 adalah bahan biologi spesifik yang terbukti efektif dalam mengatasi hipertensi. Adapun mekanisme di mana lacto S2 mengurangi tekanan darah pada tikus betina dapat disebabkan oleh penurunan ekspresi angiotensin 2 kolon. Cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.